Selamat siang pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Pada hari ini, Kamis 17 April 2025, telah diadakan acara di Balai Kota Bogor yang bertajuk Nyaah Ka Indung. Acara ini merupakan program turunan dari pemerintah Jawa Barat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lanjut usia yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Untuk mengintip kegiatan yang sedang berlangsung di Balai Kota, saya sudah terhubung dengan reporter kami, Syifa Ayu, yang melaporkan langsung dari lokasi. Syifa, bagaimana situasi kegiatan acara Nyaah Ka Indung di sana? Baik Tria, saat ini saya sudah berada di Balai Kota Bogor, tempat pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dinas Sosial Kota Bogor merancang pelaksanaan program Nyaah Ka Indung. Program ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan ke depan dengan fokus memberikan perlindungan sosial kepada lansia yang membutuhkan. Program ini merupakan program turunan dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini masih dibahas bagaimana teknik pelaksanaan termasuk sistem penyalurannya dan juga sistematika pelaksanaannya. Apakah pendanaannya berasal dari ASN sendiri ataupun juga dari anggaran pemerintah provinsi. Untuk penjelasan lebih rinci, saya sudah bersama Bapak Nana dari Kadif Staf di Dinas Sosial Kota Bogor. Bapak siapa dan dari divisi apa? Saya Bapak Nana dari Rehabsos. Oke. Berarti dari bidang Dinas Sosial atau? Ya, dari Dinas Sosial bidang Rehabsos. Berarti untuk program ini merupakan kerjasama dari Dinas Sosial bersama dengan Balai Kota atau? Enggak, jadi program ini program turunan yang dicanangkan sama Pak Gubernur Jawa Barat agar diikuti oleh kota kabupaten, di mana program ini terkait kita aware sama lansia, terutama lansia yang tunggal, yang diharapkan kebutuhan pokok dan lain-lainnya bisa dibantu karena berdasarkan dari anggaran struktur yang didapat di pemerintah sedang pengurangan segala macam. Nah, sekarang membuktikan bahwa PNS bisa peduli dengan masyarakat, terutama lansia atau dan lain-lain, tanpa harus mengandalkan anggaran APBD tapi melalui uang pribadi. Baik, untuk besarannya sendiri kan dari tadi disebutkan melalui uang pribadi, itu apakah ditentukan ya Pak untuk Enggak sih, besarannya? kalau itu mah cuma patokan aja, maksudnya jangan kurang dari misal 300-200, bisa lebih, artinya biar jadi, artinya mereka salah persepsi karena harga Indomie di sini 2.000, di sana 5.000, asal beli harga 2.000, enggak, yang penting substansinya yang didapat bukan nominalnya. Baik Bapak, untuk program ini sendiri rencananya akan dilaksanakan selama berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Untuk penyalurannya sendiri sistemnya langsung berarti? Jadi sudah terdaftar kan, misalnya contoh Kadinsos dapat orang tua asuhnya di Marga Jaya atas nama Onah, dia langsung ke Onah memberikan saluran bantuan, enggak, minimalnya sekian, maksimalnya bebas. Baik, berarti untuk targetnya sendiri dari seluruh program ini tuh berapa lansia yang akan menerima bantuan manfaat? Kurang lebih sekitar 80 orang. Kurang lebih, tapi bisa berkembang, bisa nanti teknis di lapangan sama pengen ngambil 2 segala macam, tapi di data kami minimalnya ada 80, maksimalnya bisa lebih. Pemirsa, program Nyaah Ka Indung menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal ini adalah lansia yang membutuhkan. Dari Balai Kota Bogor, saya Syifa Ayu melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Syifa atas laporan lengkapnya. Berita lainnya akan hadir sesuai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Spotlight News. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Harga emas per hari ini, Kamis 17 April 2025, dikabarkan kembali mengalami kenaikan, membuat masyarakat khususnya para pelaku pasar harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini turut dirasakan di berbagai daerah termasuk di Kota Bogor. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Syifa Ayu, yang saat ini sedang berada di lokasi. Silakan Syifa, bagaimana keadaan terkini? Baik Tria, saat ini saya sedang berada di Pasar Anyar yang berada di Kota Bogor, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan tradisional yang dikenal juga dengan pusat pembelian atau penjualan emas di Kota Bogor. Baik, kini saya telah bersama Ko Joseph selaku salah satu pedagang emas di toko Mas Nagamas ya.
Dan sebelumnya saya ingin bertanya, sejak kapan kira-kira Koko merasakan adanya lonjakan harga emas di toko ini? Sebenarnya dimulai dari Februari kemarin, cuma lonjakannya belum begitu terasa. Pas lonjakan besarnya sekitar Maret April lah, jadi lonjakannya tinggi sekali. Oke, untuk lonjakan itu sendiri, kira-kira ada nggak sih kok dampaknya untuk penjualan di sekarang ini? Pasti berdampak banget. Jadi penjualan turun banget. Kira-kira ada nggak sih kok strategi yang ingin Koko terapkan karena penjualan kan pasti turun juga karena harga emas juga melonjak di saat ini? Kita sih kasih promo-promo gitu, kayak misalnya pembelian 1 gram dapat 1 poin kayak gini gitu. Jadi buat mengantisipasi lonjakan harga. Cuma kan harganya udah terlalu tinggi, jadi juga nggak kerasa itu buat pembeli gitu. Daya belinya lemah, terus harga tinggi, jadi berat gitu. Ada nggak harapan Koko untuk kira-kira untuk harga ini atau penjualan ke depannya? Ya pasti harapannya sih bagus ya ke depannya gitu. Cuma nggak tahu perekonomian masyarakat juga melemah ya, jadi kayak inflasi per 5 bulan berturut-turut gitu, jadi berpengaruh banget gitu. Baik, terima kasih banyak Ko Joseph ya untuk waktunya. Tak hanya penjual, mungkin pembeli juga merasakan ya dampak yang terjadi terkait dengan kenaikan harga emas yang terjadi sekarang. Mungkin kita akan mewawancari juga beberapa pembeli terkait dengan kenaikan harga emas ini. Baik, Kak Anissa, mungkin perkenalkan saya Syifa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga mengenai lonjakan harga emas sekarang ini ya. Mungkin aku mau tanya ke Kak Anissa adalah bagaimana nih tanggapannya melihat kenaikan harga emas sekarang? Menurut aku sih kalau melihat kenaikan harga emas sekarang ya bisa buat dijadiin tabungan juga, karena kan nanti juga makin tahun juga makin naik ya harganya. Kalau memang butuh juga sih bisa dijual gitu. Nah, untuk Kakak Anissa sendiri hari ini memutuskan untuk membeli atau menjual emas gitu? Menurut aku sih dengan beli ya. Beli ya. Soalnya jadi bisa buat Nanti beli juga lagi ya. Kayak Berarti kakak nih melihat emas ini sebagai investasi jangka panjang meskipun sekarang nih harganya sedang tinggi-tingginya gitu ya. ya. Menurut kakak berarti emas ini cocok untuk dijadikan investasi dan tabungan gitu Iya, ya? selain emas juga kayak model antam gitu juga ya, buat investasi jangka panjang sih itu bagus. Terima kasih banyak Kak Anissa atas waktunya. Ya, baik, mungkin itu adalah tanggapan dari pembeli mengenai kenaikan lonjakan harga emas ya untuk pada hari ini di kami. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dan saya kembalikan kepada Tria di studio. Terima kasih Syifa Ayu atas laporannya. Kenaikan harga emas ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan literasi finansial baik bagi pedagang maupun masyarakat umum. Pemirsa, tetaplah bijak dalam menyikapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Informasi selanjutnya akan terus kami update hanya di Spotlight News. Saya Tria Adina, pamit undur diri, sampai jumpa di berita berikutnya.